Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan di samping gue ini adalah mobil listrik yang paling fenomenal saat ini di Gias 2025. Ini adalah BYD Atto One. Kenapa fenomenal? Karena konon dia udah dapat ribuan SPK. Tapi kali ini kita nggak cuma bahas eksterior interiornya, karena kita udah bahas di video sebelumnya. Kita akan bahas tipis-tipis nyetirnya seperti apa, alias first drive reviewnya seperti apa. Cek terus video ini untuk tahu detailnya. Sebelum nyetir masuk ke dalam mobilnya, bahas dikit soal eksteriornya. Ada hal unik yang gue nggak bahas di video sebelumnya. Kalau kalian lihat ya, sudut tertentu terutama di bagian depan sini mengingatkan kalian sama sport car asal Italia. Bener ya, gue nggak usah nyebutin lah ya. Tapi yang pasti itu nggak salah, karena ternyata desainernya si BYD Atto One ini adalah desainer sama yang mendesain supercar Italia tersebut. Jadi memang napas sporty ala anak mudanya itu tetap mau dibawa ke dalam si BYD Atto One. Kalau kalian lihat dari sudut tertentu ini, memang kelihatan sporty banget. Apalagi dengan warna hijau seperti ini. Hijau ya, bukan kuning. Dan kalau kita lihat dari segi dimensinya, si Atto One ini juga compact. 3,9 meter alias dia masuk dalam kategori city car. City car, EV, pantas di dalam kota, jadi harusnya enak dipakai buat ngelap-ngelip. Atau kalau kalian ya anak muda yang ke kampus tapi pengen bawa mobil, nggak mau ribet, gampang parkir, muter baliknya ntar kita coba langsung. Kayaknya ukuran ini tuh di bawah 4 meter itu pas buat kalian. Tapi ya, baik lagi, untuk pastinya kita coba aja, nggak usah banyak basa-basi, mobilnya enak apa kagaknya. Yuk, kita coba. Oke, saatnya kita nyetir si Atto One, tapi sebelum itu kita setting dulu segala macamnya. Gue demennya dari mobil-mobil yang kayak gini adalah pengaturan setirnya jadi fleksibel banget, udah tilt teleskopik, jadi kalian bisa dapetin posisi duduk yang ideal. Dan kebetulan versi ini versi yang paling atasnya, jadi pengaturan kursinya juga sudah elektrik, bisa agak rebah banget, dan gue pencinta sedan. Jadi gue duduk demennya ngelonjor, dan surprisingly mobil ini duduknya masih bisa ngelonjor. Jadi biasanya mobil-mobil listrik itu lantainya agak tinggi, jadi posisi duduk kadang-kadang suka ngedingklik, nggak enak. Ini oke, natural kayak mobil kebanyakan. Jadi pengaturan ininya juga enak. Kalian bisa dapetin lagi-lagi posisi duduk yang pas untuk kalian nyetir. Kita coba jalan. Oke, bahas dikit soal pilar A-nya. Pilar A-nya juga nggak terlalu besar ya. Memang kalau kalian duduk langsung mobilnya kerasa compact banget. Duduknya juga sit-in. Lagi-lagi visibility-nya bagus. Dia kaca-kacanya juga tinggi. Jadi gue mulai menangkap kenapa mereka bikin kacanya agak lebar di bagian depannya. Jadi kalian untuk nyetir ya, untuk melihat kondisi sekitarnya, mobil ini nggak bakal ada masalah. Oke, kita mulai. Nyalakan transmisi. Kita mulai D-nya. Di sini baterainya 86%, jaraknya 308. Untuk mobil ini, versi paling tingginya jarak total bisa 380 km menurut standarnya yang disebutin oleh BYD. Oke, kita muter balik dulu. Langsung impresi pertama gue adalah muter baliknya gampang banget. Lagi-lagi mobilnya 3,9 ya. Jadi compact banget. Dan itu tadi lewat bad road-nya ya, ibaratnya. Ntar kita coba putar sekali lagi nih ya, biar kelihatan. Gini ini sempit banget, bener-bener kayak dibelokin L gitu tau. Ya mobilnya kecil, lincah banget buat mahasiswa atau anak-anak muda yang demen tuh. Muter baliknya bener-bener gampang banget. Bantingan kalau gue bilang dia agak rigid ya, agak cenderung agak lebih kaku. Nah abis ini kita ketemu jalan jelek lagi, kita coba lagi. Seperti apa bantingannya? Oh, bantingannya cenderung agak kaku sih. Tapi kelebihannya dengan bantingan kaku seperti ini, mobil cenderung kerasa lebih stabil kalau di kecepatan tinggi. Lalu impresi berikutnya adalah karena bantingannya dia rada kaku ya, dan setirnya enteng banget ya, benar-benar setirnya enteng banget. Jadi dia lebih kerasa kalau buat kalian yang mau punya EV untuk pertama kali atau mobil pertama EV kalian, mobil ini benar-benar easy to drive banget tuh. Lihat, setirnya benar-benar enteng banget. Feedbacknya biasa aja ya, karena balik lagi ini city car. Ini cocok buat kalian yang mau buat perang sih kasarnya sih, mobil perang. Dia masih cukup nyaman, masih cukup stabil, ukurannya compact. Tentu saja karena EV dia running cost-nya juga murah. Jadi ya
siap-siap aja nih mobil bakal banyak banget di jalan feeling gue. Karena ini mobil ideal buat kalian yang pengen perang di jalanan Jakarta atau di jalanan kota-kota besar di Indonesia. Oke, kita bahas dikit soal akselerasi. Memang tempatnya nggak gede-gede banget, jadi kita nggak bisa maksimal banget. Mobil ini menghasilkan tenaga 55 kW, torsinya sendiri lumayan, 135 Nm. Otomatis 0 sampai 50 itu dicapai dalam waktu 4,9 detik. Jadi kalau kalian tarik begini nih, nariknya enak. Jadi kenapa BYD memberikan figur 0 sampai 50? Jadi mobil-mobil seperti ini kan dasarnya city car, mobil untuk jalanan dalam kota. Kalau dalam kota itu lebih banyakkan macetnya daripada ngebut kecepatan 100 km per jam. Otomatis kecepatan akselerasi atau akselerasi dalam waktu pendek, kecepatan 0 sampai 50 itu akan jauh lebih penting dan jauh lebih enak. Intinya mobilnya jadi kerasa lebih zippy, kerasa lebih lincah, lagi-lagi cocok buat dipakai di perkotaan. Nah, kalian tertarik mau cobain si BYD Atto 1? BYD Atto 1 ini bisa kalian coba atau bisa kalian test drive langsung di ajang Gias 2025 kali ini. Selain itu juga di booth-nya BYD ada beberapa keseruan menarik yang habis ini kita akan lihat. Yuk kita lihat keseruan menariknya apa aja. Dan sekarang kita ada di booth-nya BYD di Hall 10. Ada apa aja di dalam sini? Yuk kita ikut. Ada deretan Sea Lion 7, M6, Atto 1, bahkan ada Atto 1 yang dibikin ala-ala diecast 1:1. Ada Atto 1 juga yang buat karaoke kayak semacam carpool, keren banget. Lihat lagi selananya yuk. Ada display Dolphin, Cecil, e-platform 3.0, display Blade baterai sendiri di situ. BYD Vision kalau mau coba VR-nya sendiri, dan tentu saja di atas panggung lagi-lagi banyak Atto 1 yang dikerumunin oleh orang. Ada corner untuk BYD Lifestyle dan ada si merah yang Wang U9 atau U9 supercar-nya BYD. Keren ya. Nah, itu detail dari booth-nya BYD. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si driving Atto 1. Rasanya seperti apa? Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya test drive atau first drive si BYD Atto 1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mobil ini cocok buat kalian yang mencari EV pertama. Kenapa? Dia punya konsumsi listrik yang irit, operational cost-nya atau running cost-nya juga rendah, dia compact, cocok buat kalian yang pengen ke kampus, pakai mobil di dalam kota, akselerasinya juga cukup, 0 sampai 50 4,9 detik, enak buat nyalip-nyalip di traffic kota-kota besar di Indonesia yang sempit-sempit. Tambahannya lagi, mobilnya juga dibanderol dengan harga terjangkau, 195 juta sampai 235 untuk versi paling tinggi. Mobil ini bisa kalian test drive langsung di ajang Gias 2025 dan kalian juga bisa kunjungi booth BYD di Hall 10 Gias 2025 untuk dapatkan keseruan-keseruan di booth BYD. Oke? Sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonomy Max. Audi sign off dari Gias 2025. Bye-bye.